illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da illa yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Qala Rasul man alayya salatan ahadah wahidah wa sallallahu alaihi asyran. Amma ba'd. Puji ke Allah, Zat ilahi Rabbi yang mana telah mempersatukan kita di mana makom yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari balai, dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan segala urusan dunia, dimudahkan segala peribadatan kepada Allah untuk menuju ke akhirat. Amin. Yang mana pada hari ini insya Allah yang saya akan bawa tema tentang sholawat ya. Yang mana tadi saya ngambil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya bahwa Allah itu dan para malaikat bersolawat. Sedangkan solawat itu terbagi 3 golongan. Maksud 3 golongan gimana? Ada solawat dari manusia, nas, ada solawat dari para malaikat, ada solawat pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa Allah bersolawat? Kepada siapa Allah memberikan solawat? Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para rasul yang lainnya alaihi salatu wasalam. Kenapa ini nabi terakhir, nabi paling mulia, nabi penuntung akhir zaman, nabi yang semua para nabi pun, bahkan sampai Nabi Adam pun iri kepada, bukan kepada nabinya, kepada kita umatnya. Irinya kenapa? Salah satunya yang diiri, yang membuat Nabi Adam iri kepada kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi Adam berbuat salah di surga, Allah turunkan ke dunia. Sedangkan kita hidup di dunia banyak salah, banyak dosa, ingin masuk surga. Tapi dijamin oleh Allah surga kita asal kita mempunyai iman. Iman kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satunya yang membuat Nabi Adam iri kepada kita. Nabi Adam berbuat satu kesalahan, memakan buah khuldi yang diterangkan dalam surah Hud, surah ke-20, bahwa Nabi Adam itu kesalahan cuma satu, memakan buah khuldi. Allah turunkan ke bumi. Sedangkan kita yang hidup di bumi ingin masuk ke surga. Apakah kita tidak mengaca gitu? Itulah kenapa Nabi Adam iri kepada kita. Seberapa dosa apapun, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, sedangkan kalau kita bertobat, meminta ampun kepada Allah dibarengan dengan membaca sholawat, Allah itu pasti akan mengampuni dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi malam ini malam Jumat. Malam kalau para habaib itu, para ulama itu memperbanyak pada malam Jumat dan hari Jumat itu membaca sholawat. Yang kedua yang dibuat iri, yang dibuat iri Nabi Adam kepada kita selaku umat, ketika Nabi Adam ingin berdoa, bukan ingin berdoa, ingin meminta maaf gitu, ingin pengampunan, meminta pengampunan kepada Allah. Nabi Adam itu sampai berapa ribu tahun? Cek sakawal 100 tahun, satu kawal 300 tahun. Ada yang bilang, ulama yang lain 1000 tahun, sampai tempat yang dipakai oleh sujud Nabi Adam berkeluar lumut. Berapa tahun itu lumut? Berarti lama kan ya? Ya ratusan tahun lah. Itu ingin diangkatnya, ingin diampuninya dosa-dosa Nabi Adam itu cuma satu. Dengan berkah sholawat. Ya Allah, dengan rahmat
baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong ampuni dosaku dengan barokah sholawat yang dari Allah bertanya, kenapa kamu tahu Nabi Muhammad, ketika aku diciptakan oleh Allah, dimasukkan ruh kepadaku, baru sepet tenggorokan, lalu melihat ke arash, tiang-tiang arash bertulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disitulah Nabi Adam bersolawat. Yang membuat irinya lagi, kalau kita meminta minta maaf, minta pengampunan kepada Allah, kita bebas, bisa di mana aja, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di mana, lebih bagus di masjid. Tapi Nabi Adam untuk meminta maaf meminta pengampunan kepada Allah cuma ada satu tempat, di mana? Di Baitul Roh, di Ka'bah, di Mekah gitu. Khusus di tempat itu, ketika di tempat itu Nabi Adam meminta maaf, meminta pengampunan kepada Allah, baru di situ dimaafkan. Nah, ada 3 kategori yang tadi saya bilang. Sholawat itu kebagi 3. Satu dari manusia. Apa sholawat dari manusia itu? Yaitu doa. Ad-doa. Sholawat kita kepada baginda itu salah satunya doa. Tadi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat memberikan sholawat. Apa sholawatnya Allah kepada baginda Rasul? Yaitu rahmat. Yang ketiga, wa malaikah. Apa sholawat malaikat kepada baginda Rasul? Maghfirah, permintaan maaf. Bukan meminta ampunan gitu ta. Bukan berarti Rasulullah banyak sholat, banyak dosa gimana, bukan berarti gitu. Bukan berarti Rasulullah butuh kepada doa kita, bukan berarti Rasulullah butuh kepada sholawat kita. Bahkan kita yang membutuhkan sholawat tersebut. Sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin banyak kita bersolawat kepada baginda Rasul, bagaikan gelas yang penuh. Tahu gelas yang penuh, dimasukkan air, terus airnya itu kemana? Pasti ke bawah kan? Ya itulah kita di bawah. Rasulullah tidak butuh kepada air tersebut karena sudah penuh. Siapa yang butuh? Kita yang di bawah, yang meminta, yang bersolawat. Bahkan kata Rasul tadi, man alayya sholatan wahidan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Subhanallah, Masya Allah. Itu karunia dari Allah. Kita cuma melakukan 1 kali kebaikan, Allah balas 10. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah, barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, falahu, maka Allah akan membalasnya asyru amsalihah. Asyru itu 10, amsalihah itu balasan. 1 kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu kita menjawab 1, shollu alaihi, Allah akan memberikan 10 kebaikan, 10 naik derajat, 10 dosa kita dihapuskan. Mohon maaf, masih tahap belajar, masih gugup juga, masih grogi. Jadi apa yang udah ada di otak itu semuanya buyar sebenarnya. Udah dikonsep tadi gini, tapi ya saking gugupnya gitu, malu juga sama Om nih. Masya Allah, mohon doanya juga. Amin. Saya untuk para subscriber ya, mohon maaf. Untuk para penonton yang lagi menonton, doakan saya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah dalam beribadah, untuk istiqomah dalam berjuang, untuk insya Allah istiqomah dalam berdakwah, dan dimudahkan untuk saya mendapatkan belum dapat pekerjaan. Mudah-mudahan begitu saya menikah, begitu saya sudah sempurna imannya, karena sempurna iman itu ada di nikah, Om. Bila mana kita menikah itu sempurna kita iman. Mudah-mudahan setelah itu Allah memudahkan untuk saya, khususnya untuk semuanya yang ada di sini, Allah memberikan. Sekian pangitan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya
untuk saya pribadi, bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Itu kesalahan khusus hanya dari saya, kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.